恩在巨。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat ya. Gak kayak Mimin yang suaranya lagi serak. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 213. Yang mana pada Perfect World episode 213 ini menceritakan Shihao yang akan bertemu lagi dengan Jilin kecil kemarin saat berusaha mencari kota kuno di tanah tak bertuan. Dan Shihao akan bertemu dengan Master Kuat yang adalah penguasa dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Shihao sudah berada di jalur pegunungan Sezi, tanah tak bertuan. Namun terlihat muncul serangan yang berasal dari kulit binatang yang sudah busuk di tempat itu. Dengan cepat Shihao menggunakan teknik ajaib untuk menghindari itu. Shihao pun tak menyangka jika hanya kulit binatang busuk saja, tapi serangannya sangat dahsyat. Yang mana Shihao berpikir jika kemungkinan itu adalah sisa peninggalan dari tokoh yang sangat hebat di masa lalu. Setelah itu pun Shihao langsung menuju makam jiwa pahlawan di tanah tak bertuan. Akan tetapi terlihat jika bebatuan di tempat ini bergerak dan dari makam jiwa pahlawan tersebut mengeluarkan perangkap yang bisa melahap makhluk hidup. Dengan cepat pun Shihao langsung menggunakan teknik kunpengnya untuk menghancurkan bebatuan tersebut. Dan terlihat jika di tanah pun sudah terdapat banyak tengkorak karena terkena formasi itu. Shihao pun menyadari jika mereka adalah mayat para jenius dari 3000 wilayah. Yang mana jika Shihao ceroboh sedikit saja pasti sudah celaka seperti mereka. Setelah itu pun Shihao menuju rawa petir di tanah tak bertuan ini. Dan terlihat petir di tempat ini berusaha menyerang Shihao saat Shihao akan mendekati pohon suci yang tersambar petir. Melihat itu pun Shihao baru mengerti alasan para tetua sekte tua itu bisa mati di tanah tak bertuan ini. 2 bulan berlalu dan terlihat Shihao masih menelusuri tanah tak bertuan ini. Dan Shihao pun kini sudah menemukan tempat penanda tanganan perjanjian kuno. Akan tetapi Shihao dikejutkan karena di sini tiba-tiba muncul beberapa orang yang menaiki kuda. Dan melihat Shihao pun, orang-orang ini langsung mengepung Shihao. Yang mana ternyata orang itu adalah iblis yang berubah menjadi dewa di ranah dewa surgawi. Orang itu pun langsung bertanya siapa Shihao ini. Dan Shihao menjawab jika dirinya seorang pencari dao dari 3000 wilayah dan juga seorang penjelajah. Shihao pun juga memberitahu jika dirinya sedang berniat untuk pergi ke kota kuno di depan itu. Mendengar itu pun, orang ini langsung meminta anak buahnya untuk membunuh Shihao. Melihat itu Shihao teringat saat dirinya berada di era abadi kuno, yang mana musuh di tempat itu berkata jika perbatasan belantara akan segera musnah, bahkan mereka akan segera datang ke zaman Shihao berada. Sambil menyerang pun Shihao bertanya-tanya apakah perbatasan memang sudah runtuh dan sekarang musuh sudah masuk. Dan setelah berhasil menghabisi orang itu Shihao heran, karena orang itu lebih memilih membakar jiwa primordialnya sendiri daripada lautan kesadarannya dijelajahi Shihao. Dan Shihao juga bertanya-tanya apakah para master hebat ini berasal dari perbatasan ataukah terinfeksi oleh musuh. Maka dari itu Shihao berpikir jika dirinya harus segera menuju ke kota kuno tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Shihao pun dengan cepat ngumpet menyadari ada orang lain yang datang. Akan tetapi ternyata yang datang ini adalah Peri Tianhu, yang mana dia meminta Shihao tak bersembunyi karena dirinya sudah melihat Shihao dari tadi. Melihat Shihao tertegun, Peri Tianhu bertanya kenapa Shihao berdiri seperti batang kayu. Di sini pun Shihao bertanya apakah Peri Tianhu sudah menyerah kepada musuh hingga dia bisa sampai di tempat ini. Akan tetapi Peri Tianhu hanya berkata jika dirinya sama seperti Shihao. Mendengar itu Shihao baru menyadari jika ternyata tempat ini belum sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Dan kemudian pun terlihat Shihao dan Peri Tianhu masuk ke kota kuno itu bersama. Di sini pun ternyata kota itu bernama kota Changlan. Dan mereka berdua memasuki kota ini yang ternyata cukup ramai. Di sini Shihao pun bertanya kenapa Peri Tianhu mendahului Shihao. Namun Peri Tianhu balik bertanya apakah karena Shihao sudah berhasil mengembangkan 3 energi abadi, jadi dia tak rela jika tertinggal di belakang Peri Tianhu ini. Kemudian di sini Peri Tianhu memberitahu jika di tempat tinggalnya terdapat sebuah formasi teleportasi kuno, yang mana karena itu dirinya bisa berteleportasi ke tempat ini.
Dan karena itulah Pri Tianhu bisa datang dan mendahului Si Hao. Mendengar itu Si Hao merasa ini tak adil karena dirinya harus melewati berbagai kesulitan, sedangkan Pri Tianhu dengan gampangnya berteleportasi untuk sampai ke tempat ini. Namun Pri Tianhu hanya menjawab jika dirinya adalah gadis pilihan surga. Di sini kemudian Si Hao bertanya apakah dari titik awal sampai akhir Pri Tianhu sudah bertemu yang lain. Akan tetapi Pri Tianhu menjawab jika tempat ini bukan titik akhir. Mendengar itu Si Hao bertanya kembali apakah di wilayah tak bertuan ini ada begitu banyak kota kuno seperti ini. Pri Tianhu pun berkata jika itu tak banyak namun juga bukan berarti hanya ada satu saja. Dan kota kuno yang sedang mereka cari itu 100 kali lebih besar dari kota ini. Bahkan kota itu mempunyai momentum agung seperti kota Kaisar Surgawi yang menekan pinggiran dan perbatasan. Dan dari dulu hingga sekarang selalu ada master tak tertandingi yang masuk kota itu kemudian memenuhi perjanjian kuno Taigu. Bahkan para murid mereka keturunannya berakar di tempat ini. Si Hao pun bertanya kenapa Pri Tianhu masih berada di sini jika kota kuno yang mereka cari tak berada di sini. Akan tetapi tiba-tiba muncul sinar di kejauhan yang membuat semua orang langsung ke sana. Dan Pri Tianhu pun memberitahu jika alasannya karena sinar itu. Sementara terlihat jika sinar itu berasal dari tempat yang bernama Lembah Changlan. Setelah sampai di tempat ini pun Pri Tianhu memberitahu jika akhir-akhir ini sering muncul fenomena aneh ini. Yang mana terkadang ini muncul di pegunungan dan sungai, bahkan terkadang di bawah tanah. Yang mana keberuntungan seperti ini tak ada orang yang rela melewatkannya. Di sini Si Hao melihat jika di depannya muncul Jilin yang selalu dipeluk gadis kecil di abadi kuno waktu itu. Yang mana Si Hao berpikir jika di perjalanan ujian seperti ini, Jilin itu ditemukan Ning Chuan pasti akan terjadi banyak variabel. Karena Ning Chuan sendiri memiliki teknik Jilin kuno. Maka dari itu pun Si Hao berniat agar Ning Chuan jangan sampai mendapatkannya. Melihat Si Hao pun Jilin ini merasa jika dirinya agak familiar dengan Si Hao. Terlihat mereka seperti bicara empat mata dan Si Hao mengatakan jika mereka berdua baru saja bertemu belum lama ini. Dan Si Hao sedikit terkejut karena Jilin ini tak mati dan bisa bertahan hidup. Di sini Jilin itu mengatakan jika dirinya sudah tertidur selama bertahun-tahun yang tak berujung. Yang mana karena itu tak mungkin mereka berdua bertemu. Namun Si Hao mengatakan jika mereka pernah bertemu di hutan bambu ungu Laut Selatan saat Si Hao bermimpi ke era abadi kuno. Mendengar itu Jilin terkejut karena ini memang Si Hao. Bahkan Jilin ini sampai menangis menyadari Si Hao berada di kehidupan sekarang. Karena dirinya sudah menanti, bahkan menanti sampai tahun-tahun tak berujung hanya demi gadis kecil itu muncul kembali. Namun kenyataannya gadis kecil itu sudah tak ada. Mendengar itu semua Si Hao baru menyadari jika mimpi ke era abadi kuno waktu itu bukan hanya ilusi. Sambil terus menangis pun Jilin ini berkata jika dirinya merindukan gadis kecil itu. Si Hao pun meminta Jilin ini tak menangis lagi dan memintanya untuk ikut bersama Si Hao. Karena perbatasan akan kacau, maka Si Hao akan membawa Jilin ini untuk membunuh musuh dan balas dendam atas kematian teman-teman abadi kuno itu. Akan tetapi Jilin itu menolaknya karena dia masih ingin menunggu gadis kecil itu kembali. Si Hao pun berkata jika dirinya juga mengharapkan itu, akan tetapi kenyataannya gadis itu tak akan pernah muncul kembali. Di sini Jilin itu masih yakin jika gadis itu akan muncul kembali, yang mana dia pasti akan datang ke tempat ini untuk menemukan Jilin ini. Si Hao pun berkata jika Jilin ini akan tumbuh dewasa dan cobalah lebih awal untuk menerima kenyataan. Terlihat Si Hao sedikit berkata kejam karena dirinya berusaha membangunkan Jilin ini dari mimpi-mimpinya itu. Di sini Jilin itu berkata meski dirinya masih kecil, namun dirinya sadar jika gadis itu pasti akan kembali. Karena Si Hao bisa berada di era abadi kuno, pasti gadis kecil itu juga akan datang ke dunia manusia ini. Di sini pun alasan Si Hao bisa kembali ke era abadi kuno karena dirinya hanya memikirkan waktu dan melupakan jika dirinya telah kembali ke kehidupan itu. Bahkan ada lonceng tak berujung yang memancingnya dan juga ada Raja Abadi 6 jalan reinkarnasi yang turun tangan. Di sini pun Si Hao bertanya bagaimana Jilin ini bisa bertahan hidup. Di sini pun Jilin itu mengatakan jika dirinya tersedot saat seseorang membuka retakan ruang dan terkirim melalui teleportasi. Kemudian dirinya terkubur dalam tumpukan bahan abadi dan kemudian tertidur panjang. Hingga akhir-akhir ini dirinya terbangun karena waktu tak bisa membunuhnya. Jilin itu mengatakan jika di tubuhnya ada pusaka rahasia abadi kuno, yang menata akan ada seorang pun yang bisa menemukan dirinya. Karena Jilin itu ingin menunggu gadis itu kembali dan muncul lagi di dunia manusia ini. Setelah Jilin itu menghilang, orang-orang di sini langsung pergi. Dan mereka bertanya-tanya apakah Jilin itu hanya bayangan dari era kuno abadi ataukah benar-benar Jilin yang muncul di dunia ini. Kemudian Pri Tianhu bertanya kenapa Si Hao masih berdiri tertegun seperti orang bodoh padahal Jilin ini sudah pergi. Di sini Si Hao meminta Pri Tianhu untuk pergi ke kota kaisar di perbatasan itu.
karena Si Hao tak ingin Pri Tianhu melupakan alasan mereka datang ke sini. Di sini Pri Tianhu merasa jika Si Hao tak peduli dengan Jilin itu. Namun Si Hao hanya menjawab jika mereka tak akan bisa mendapatkan anak Jilin itu di sini. Mendengar itu pun, Pri Tianhu mengajak Si Hao untuk segera berangkat ke perbatasan untuk mencari kota kuno tersebut. Tak lama setelah itu pun, terlihat mereka berada di pegunungan pengorbanan jiwa Tanah Tak Bertuan. Saat akan masuk pun, Si Hao menyadari jika ada orang yang mengikuti mereka sampai sini, yang mana mereka adalah sekelompok orang di ranah Dewa Surgawi. Dan melihat itu, Pri Tianhu sadar meski jumlah mereka sedikit, namun mereka semua master kuat. Dan Pri Tianhu merasa jika sepertinya muncul masalah besar di kedalaman Tanah Tak Bertuan ini, karena mereka ini begitu berani mengejar mereka berdua secara terang-terangan. Setelah itu orang di atas kuda itu berkata jika Si Hao sudah membunuh orangnya yang berada di tim nomor 19. Mendengar itu Pri Tianhu terkejut karena Si Hao sudah membunuh sekelompok orang kuat seperti mereka. Di sini Si Hao bertanya apakah mereka ini bisa saling merespon. Karena Si Hao yang sudah membunuh sekelompok orang itu, namun kelompok ini bisa merasakannya. Di sini orang ini berkata, jika Si Hao bermusuhan dengan mereka, maka Si Hao akan sulit melakukan perjalanan di tengah Tanah Tak Bertuan ini. Si Hao pun berkata, jika dirinya sudah menempuh puluhan ribu mil, yang mana perkataan orang itu tak bisa dipercaya. Merasakan petir Si Hao, orang itu berkata, jika dirinya tahu Si Hao orang yang kuat, akan tetapi bagaimanapun juga, Si Hao bukanlah tokoh terhebat. Dan bagi orang ini, mereka yang tak bisa berkembang pasti akan mati. Mendengar itu pun, Si Hao menantang mereka untuk bertindak. Namun orang itu sadar jika mungkin mereka bukan tandingan Si Hao karena Si Hao sudah menghabisi tim 19 mereka. Akan tetapi orang ini yakin jika Si Hao pasti tetap tak akan bisa bertahan hidup. Setelah itu terlihat orang-orang ini mengucapkan mantra dan menggunakan darahnya untuk memanggil seseorang. Dan terlihat orang-orang ini menyambut kedatangan tuannya. Di sini pun terlihat jika kuil di depan mereka ini tiba-tiba hancur. Kemudian tempat itu berubah menjadi altar darah. Kemudian pun muncul ruang gelap kekacauan dari wilayah asing. Melihat itu Pri Tianhu meminta Si Hao berhati-hati karena altar seperti ini biasanya bisa terhubung dengan ruang dan waktu, yang mana mungkin itu mengundang kedatangan makhluk asli dari perbatasan. Di sini terdengar suara orang yang dipanggil kelompok berkuda tadi. Mendengar itu Si Hao merasa jika orang ini memang berasal dari perbatasan saat di era abadi kuno itu, yang mana pada saat itu ada banyak sekali makhluk di ranah True Immortal. Akan tetapi sekarang seorang Immortal King masih terkubur, yang mana hal itu membuat Si Hao bertanya-tanya siapa orang yang bisa menghalangi orang ini. Dan menurut Si Hao, sayangnya hari ini terlalu cepat datang padahal dirinya juga belum benar-benar bangkit. Dengan cepat pun Si Hao langsung menggunakan ranting wilau untuk menyerang ke arah retakan ruang itu. Sementara Pri Tianhu langsung menggunakan tekniknya untuk menyerang orang-orang berkuda tadi. Melihat itu Si Hao sedikit terkejut karena Pri Tianhu sehari-hari selalu bersikap aneh. Namun saat dia bereaksi, Pri Tianhu seperti Ashura. Yang mana karena itu Si Hao mengakui jika dia memang benar-benar wanita penyihir. Terlihat Pri Tianhu dengan cepat bertindak saat orang-orang ini berusaha untuk menyerang mereka berdua. Dan kemudian menggunakan pedang abadinya serta kecepatannya, Si Hao langsung menghabisi mereka semua. Setelah itu pun tersisa armor perang emas abadi yang didapat dari tanah peninggalan abadi kuno dari mayat orang-orang itu. Akan tetapi terlihat jika armor itu langsung diserap oleh orang yang berada di retakan ruang itu. Melihat jika itu adalah sebuah pengorbanan darah, Si Hao meminta Pri Tianhu untuk menghentikan darah yang mengalir dari orang-orang itu. Namun retakan ruang semakin membesar dan orang ini tak menyangka jika secepat itu Si Hao bisa mengakhiri pertarungan. Yang mana menurut orang ini, Si Hao adalah lawan yang sangat ingin dia lihat. Dan menurut orang ini, seharusnya Si Hao tak lebih buruk dari para supreme muda yang berasal dari era abadi kuno itu. Kemudian muncul orang ini yang bernama Lao Mu di ranah Dewa Surgawi yang adalah orang kuat di wilayah asing ini sejak dari zaman dahulu kala. Di sini terlihat Lao Mu ini berusaha menggunakan mayat orang-orang tadi. Akan tetapi Si Hao pun langsung mengeluarkan ranah pengorbanan sucinya. Terlihat mayat-mayat ini pun berusaha menyerang Si Hao. Akan tetapi dengan cepat, Si Hao langsung menghancurkan mereka semua. Melihat itu pun, Lao Mu cukup tertarik. Dan terlihat jika orang-orang barusan dibangkitkan kembali oleh Lao Mu ini. Melihat itu Si Hao meminta Pri Tianhu untuk menghentikan para boneka mayat ini, sementara Si Hao akan menghadapi orang ini. Terlihat Si Hao langsung ke arah Lao Mu, sementara Pri Tianhu langsung menyerang para mayat tersebut. Dan di sini pun terlihat pertarungan antara Si Hao melawan Lao Mu ini. Di sini pun Si Hao mampu menendang Lao Mu hingga terpental.
Dan di sini Xiao berkata, jika hanya dengan kemampuan sekecil ini, Lao Mu berani berbicara dengan begitu sombong. Terlihat Lao Mu langsung membuka langit dan mengeluarkan 2 benih abadi. Melihat itu Xiao berkata, jika itu hanya sistem kultivasi kuno saja, yang mana bagi Xiao itu tak ada istimewanya. Namun di sini Lao Mu berkata, jika kedua benih abadi ini dia dapatkan dari para supreme muda yang berasal dari era abadi kuno itu. Mendengar itu pun Xiao sedikit terkejut dan langsung menahan serangan Lao Mu tersebut. Dan dengan teknik reinkarnasinya itu, Xiao terus menyerang Lao Mu ini. Di sini pun Xiao tak menyangka jika begini saja kemampuan Lao Mu ini. Akan tetapi Lao Mu berkata jika yang datang ini hanya sebagian esensi energinya saja. Dan jika tubuh aslinya yang datang, maka supreme muda manapun hanya akan menjadi kroco di depannya. Terlihat Lao Mu ini berusaha memanggil tubuh aslinya. Namun melihat itu Xiao mengajak Bri Tianhu untuk menutup altar pengorbanan itu. Terlihat Lao Mu langsung menyerang teknik burung peng dari Xiao ini. Kemudian di sini Bri Tianhu pun langsung menggunakan mutiara penekan dewa yang adalah pusaka berharga zaman kuno untuk menutup altar itu. Yang mana karena itu Lao Mu ini hancur karena altar itu berhasil dihancurkan Bri Tianhu. Setelah itu Xiao sadar jika para musuh ini sudah melakukan persiapan selama bertahun-tahun untuk menyerbu. Dan saat mereka benar-benar ingin menyerang, maka altar pengorbanan akan menjadi luas dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya akan datang. Dan pada Perfect World episode 214, Xiao dan Bri Tianhu masih akan bertemu dengan musuh kuat saat menjelajahi tanah tak bertuan ini. Akan tetapi mereka akan menemukan kota kuno itu yang mana terlihat jika teman-teman Xiao sudah berada di sana. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 213 ini. Ternyata di sini kita baru lihat ya, jika orang dari era abadi kuno kekuatannya sangat mengerikan bahkan untuk sekelas Xiao. Dan bagaimana perjalanan Xiao untuk bisa menemukan kota kuno itu, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 214. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.